perangkat lunak untuk menggambar. Nah, sebelum mulai kita berdoa bersama dulu ya. Isti'dadan. Jika berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinah wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Amin. Selanjutnya kita saksikan bersama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya pada hari ini? Alhamdulillah, bersama Salsabila, Allahu Akbar. Oke, teman-teman semua, bertemu kembali dengan Pak Teddy dalam materi kisi-kisi PTS semester ganjil untuk bab 2 tentang perangkat lunak untuk menggambar ya. Tentang perangkat lunak untuk menggambar. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perangkat lunak untuk menggambar yang terdiri dari beberapa pembahasan, antara lain secara umum perangkat lunak untuk menggambar ini terbagi ke dalam, yaitu pertama adalah mengenal pengolah gambar, terus dan bagaimana cara mengaplikasikan perangkat untuk mengolah gambar tersebut. Baiklah, kita simak materinya tentang kisi-kisi perangkat lunak untuk menggambar. Disimak baik-baik, fokus, konsentrasi dimulai. Siap menyimak? Yuk, mari kita simak bersama-sama. Sebagaimana Pak tadi sebutkan tadi bahwa untuk materi perangkat lunak pengolah gambar ini dibagi ke dalam beberapa bagian, antara lain yang pertama adalah tentang mengenal perangkat pengolah gambar. Baik, yang pertama adalah mengenal pengolah gambar. Yang kedua adalah mengenal paint, di mana mengenal paint ini dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama adalah bagaimana sih cara membuka paint tersebut, dan yang kedua adalah mengenal ikon pada paint. Itu yang akan kita pelajari atau kita review kembali pada pembelajaran kisi-kisi PTS tentang perangkat lunak untuk mengolah gambar. Jadi teman-teman semua, pasti kita semua pernah menggambar ya, sebagaimana pernah dijelaskan kita di pembelajaran sebelumnya. Pasti kita semua pernah melaksanakan menggambar, baik dengan alat tulis ataupun di pembelajaran kemarin kita telah mengenal bagaimana cara menggambar menggunakan perangkat lunak untuk menggambar. Pak Teddy mereview kembali bahwa salah satu kisi-kisi tentang PTS nanti adalah, salah satunya adalah perangkat lunak untuk menggambar, juga sering disebut dengan apa teman-teman? Perangkat lunak untuk menggambar sering juga disebut dengan program pengolah gambar ya. Sebagaimana dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, Bapak Ibu guru menjelaskan bahwa program pengolah gambar tersebut ada sangat banyak sekali yang pernah disampaikan atau dicontohkan. Kurang lebih ada berapa teman-teman? Ya betul, kurang lebih ada 3 contoh alat atau perangkat lunak untuk menggambar atau program pengolah gambar. Yang pertama apa? Ya betul. Yang kedua
Iya. Dan yang ketiga apa teman-teman? Yang ketiga adalah, ya betul. Jadi yang pertama adalah ini namanya TubePaint ya. Yang kedua adalah program pengolah gambar untuk yang selanjutnya nomor 2 adalah Drawing for Children. Dan yang ketiga adalah Paint atau yang sering kita sebut dengan MS Paint ya. Jadi teman-teman ingat-ingat semua ya. Pak Guru dan Bu Guru telah menyampaikan 3 contoh perangkat lunak untuk menggambar. Yang pertama adalah TubePaint, yang kedua adalah Drawing for Children, dan yang ketiga adalah Paint atau sering disebut dengan MS Paint ya. Seperti itu teman-teman ya. Diingat-ingat ya. Tadi yang pertama adalah perangkat lunak untuk menggambar disebut apa? Disebut program pengolah gambar ya. Yang kedua apa? Contoh program pengolah gambar yang pernah disampaikan oleh Bapak Ibu Guru, yang pertama adalah TubePaint, yang kedua adalah Drawing for Children, dan yang ketiga adalah Paint atau disebut dengan MS Paint ya. Jangan sampai ada yang lupa lagi ya. Kemarin di PA masih ada yang salah mengisi tuh. Ya teman-teman ya. Oke. Jadi teman-teman semuanya, nanti setelah kita mengetahui ini, kita akan langsung praktek nih, praktek ya, dengan menggunakan aplikasi Paint ya, karena nanti kita yang akan kita bahas setelahnya adalah bagaimana sih cara menggunakan aplikasi atau program pengolah gambar Paint atau sering disebut dengan MS Paint, mulai dari bagaimana cara membuka Paint tersebut, atau yang disebut dengan awal seperti mengenal Paint ya. Mengenal Paint itu dimulai dengan bagaimana sih cara membuka aplikasinya, seperti itu ya teman-teman ya. Baik teman-teman semua, kita akan memasuki bagian selanjutnya, yaitu mengenal Paint ya. Salah satu contoh dari program pengolah gambar yang sudah sangat terkenal dan banyak dipergunakan untuk pembelajaran TIK di sekolah dasar adalah MS Paint atau Paint ya. Pada kesempatan ini kita akan mempraktikkan, akan melihat kembali dan mereview kembali bagaimana sih cara membuka Paint ya. Untuk membuka aplikasi Paint, yang pertama adalah ya, yang pertama adalah sebagaimana Pak tadi contohkan di video sebelumnya. Yang pertama kita lakukan adalah klik logo Windows yang berada di kiri bawah ya. Ini sebagaimana terlihat di buku ya, sengaja Pak tadi mengambil dari buku biar sesuai gitunya ya. Contohnya, klik logo Windows yang di bawah. Oke. Selanjutnya kita pilih atau kita klik All Program. Ya, pada saat kita setelah selesai klik logo Windows, di sini akan muncul All Program. Ya, akan muncul menu all program. Oke ya teman-teman ya, diingat-ingat kembali ya. Ini kisi-kisi untuk bab 2 materi-materinya ya. Dan bisa jadi ini akan keluar pada saat PTS nanti ya teman-teman. Selanjutnya, setelah klik all program, kita di sini akan ada tampilan
contoh-contoh program yang ada di Windows. Nah, selanjutnya kita klik apa? Langkah ketiga kita klik aksesoris ya. Langkah ketiga kita klik aksesoris ya. Aksesoris nih yang ini ya. Kita di kasih tanda nih, tulisannya agak kecil nih. Aksesoris itu yang ini nih. Aksesoris ya, yang ini ya teman-teman ya. Ini dia aksesoris ya. Setelah kita klik aksesoris, di jendela selanjutnya maka akan muncul tulisan aplikasi Paint. Ini dia aplikasi Paint-nya yang ini ya teman-teman ya. Ini adalah aplikasi Paint-nya. Terus apa yang terjadi ketika kita telah melakukan klik atau aplikasi Paint itu setelah kita klik seperti itu teman-teman, maka akan muncul tampilan awal dari aplikasi Paint teman-teman ya. Akan muncul tampilan awal dari aplikasi Paint ya teman-teman. Coba perhatikan dan juga coba perhatikan seperti kalau di buku berada di halaman 22. Kita perhatikan di sini. Di video sebelumnya pernah Pak Teddy juga jelaskan ada sebuah kotak putih besar ya. Ini nih sebuah kotak putih besar ketika kita pertama kali membuka aplikasi Paint ini ya. Jadi kotak putih besar ini disebut apakah teman-teman? Kotak putih besar ini disebut dengan bidang gambar. Apa teman-teman? Bidang gambar. Fungsinya apa bidang gambar ini teman-teman? Bidang gambar ini fungsinya adalah tempat untuk menggambar. Tempat untuk menggambar. Diingat-ingat ya, bidang gambar adalah tempat untuk menggambar. Seperti itu teman-teman ya. Oke. Selanjutnya coba perhatikan yang Pak Teddy beri lingkaran ini. Nah, yang Pak Teddy beri lingkaran ini di video selanjutnya sudah Pak Teddy jelaskan apa namanya teman-teman. Namanya apa teman-teman ini? Ayo kita beri nama. Ayo, siapa yang masih ingat? Namanya adalah apa teman-teman? Namanya betul, toolbox atau disebut juga ya, disebut toolbox atau disebut juga toolbox shape. Kenapa disebut toolbox shape atau toolbox? Karena yang Pak Teddy lingkarin ini merupakan toolbox atau deretan ikon yang dipergunakan untuk menggambar ya. Di dalam toolbox ini terdapat bermacam-macam shape ya, bermacam-macam shape ya, makanya diberikan nama toolbox shape ya, seperti itu teman-teman ya. Jadi shape itu artinya bentuk ya. Jadi terdapat berbanyak-banyak bentuk ikon yang bisa dipergunakan untuk menggambar. Ada line ya, ada curve, ada apa? Kotak bahasa Inggrisnya apa ya teman-teman ya? Ya, betul ya. Rectangle, ada segitiga atau triangle, ada five star ya. Ada curve, ada oval, ada polygon, ada right arrow, panah kanan, left arrow, panah kiri dan sebagainya ya. Ingat-ingat ya teman-teman ya. Jangan sampai lupa ya.
Ini disebut toolbox atau toolbox shape. Jadi kalau nanti ada yang menjawab toolbox atau toolbox shape, jawabannya sama-sama betul. Oke teman-teman ya, siap? Oke, bagus ya teman-teman ya, diingat-ingat ya, diperhatikan dengan baik ya. Oke, kita lanjut ke materi yang selanjutnya. Oke, teman-teman semua, selanjutnya lihat ke sini. Perhatikan, lihat ke sini. Ya, betul. Nah, ini di pembelajaran selanjutnya pun sudah patut diberitahu atau disampaikan bahwa ini adalah apa namanya teman-teman? Ya, betul sekali. Ini namanya color box. Oh, kurang satu ya. Color box, maaf. Oke, color box ya. Kurang satu angka. Ini ya. Color box ya teman-teman ya. Ini disebut dengan color box ya. Color box ini adalah kotak pilihan warna. Di sini teman-teman semua bisa memilih warna-warna yang teman-teman sukai untuk diberikan kepada objek gambar atau bentuk gambar atau set yang telah teman buat ya, teman-teman buat semua. Seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Next kita lanjut ya. Kita akan melanjutkan ke pembelajaran selanjutnya, yaitu mengenal ikon pada pen. Ya, perhatikan Pak Teddy. Mengenal ikon pada pen. Perhatikan yang Pak Teddy beri tanda di sini. Ya, yang Pak Teddy tandai. Yang pertama adalah ikon yang pertama adalah ini ya. Ikon yang pertama adalah ini. Ini disebut dengan ikon select ya teman-teman ya. Ikon select ini fungsinya untuk apa teman-teman? Ikon select ini fungsinya untuk memilih gambar seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya lihat ke sini teman-teman. Selanjutnya adalah ikon apa ini disebutnya teman-teman? Lihat, ikon pensil ya. Fokus ke sini, ikon pensil ya. Perhatikan, Pak Teddy akan tandai ikon pensil. Nih, Pak Teddy beri tanda merah. Ikon pensil. Ikon pensil ini fungsinya untuk menggambar ya. Ikon pensil ini fungsinya untuk menggambar. Dengan ikon pensil ini teman-teman bisa menggambar apa saja ya. Coba lihat, kita klik, kita aktifkan. Tuh ya, seperti itu ya. Oke. Dengan ikon pensil ini kita bisa menggambar berbagai bentuk dan kita bisa memilih gambar yang telah kita buat dengan select. Ada select yang kotak ya, misalkan gini. Kita mau hapus, tinggal hapus seperti itu ya teman-teman. Oke, selanjutnya adalah ikon fill with color ini ya. Ikon fill with color ya. Bagaimana dijelaskan, ikon fill with color dipergunakan untuk memberi warna. Diingat-ingat jangan sampai ketukar
icon fill with color dengan icon pensil. Icon fill color dipergunakan untuk memberi warna. Nah, misalkan kita mengambil gambar shape atau mengambil bentuk atau shape, misalkan yang ini hexagon ya, misalkan ya. Dan yang kedua kita mengambil bentuk gambar oval. Ketika kita ingin memberi warna, maka kita akan mengaktifkan ini fill with color ini. Klik fill with color, terus kita pilih warna yang kita sukai, terus masukkan ke dalam objek hexagon tadi. Nah, terus yang ovalnya kita mau warna apa? Kuning Pak Teddy, boleh seperti itu. Terus yang layar bidang gambar ini bisa diwarnai? Tidak bisa, dengan fill with color bisa. Kita bisa pilih warna misalkan merah, tinggal simpan aja di sini, diklik. Tuh, seperti itu ya teman-teman semua ya. Dengan fill with color seperti itu. Baik, untuk teks selanjutnya adalah icon selanjutnya adalah icon teks. Saya tadi udah sebut duluan nih sama Pak Teddy ya. Ini adalah icon teks. Cara mengaktifkan sama klik teksnya. Kita taruh di sini. Kita ketik nama mengenal find. Wah, kok nggak kelihatan Pak Teddy ya? Oh iya ya, tidak kelihatan. Nah, Pak Teddy rubah dulu jadi hitam baru kelihatan ya. Dengan menggunakan icon teks ini kita bisa memilih jenis huruf. Ya, kita jelaskan aja nggak apa-apa, nanti tinggal di ini aja ya. Ini kita memilih jenis huruf dan besarnya bisa kita tentukan ya. Tuh, mau pakai 24 boleh, berapa boleh gitu ya. Seperti itu. Mau miring ya, tinggal lihat saja ya. Ini hanya pengenalan saja ya. Yang penting poin-poin utama di buku jilid 2 ini Ananda paham semua, bahwa icon teks untuk menulis ya, icon pensil menggambar, icon fill with color untuk memberi warna. Untuk selanjutnya adalah icon apa teman-teman? Icon eraser atau penghapus. Digunakan berarti jelas untuk menghapus ya, digunakan jelas untuk menghapus. Misalkan kita akan apa dirubah dulu deh, ya. Misalkan Pak tadi mau menghapus tulisannya nih, klik aja icon erasernya. Nah, dia akan terhapus dengan sendirinya ya. Bisa juga kalau mau lebih besar kita perbesar ya, seperti itu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya adalah namanya icon color picker ya, artinya untuk memberi warna. Nah, dengan icon color picker ini kita aktifkan icon color picker, terus kita klik warna yang di sini, maka warna kita, ketika kita ingin memberi warna yang di sini, maka warnanya akan langsung otomatis warna yang ada di situ, seperti itu ya. Dan selanjutnya adalah icon magnify ya. Icon magnify ini berfungsi untuk memperbesar gambar. Misalkan Pak Teddy klik di sini ya, yang kotak ini tuh akan besar ya, seperti itu. Oke teman-teman, seperti itu teman-teman ya. Itu tadi review tentang icon pada Paint dari mulai select sampai magnify ya teman-teman. Untuk selanjutnya, oh iya jangan lupa ya, icon-icon tadi diingat-ingat nama dan fungsinya untuk apa, jangan sampai tertukar. Di PH kemarin masih ada yang tertukar jawabannya ya, terutama antara fill with color dengan, kalau nggak salah, dengan color picker ya, kalau nggak salah ya, seperti itu.
Nah, selanjutnya teman-teman semua, kita akan melihat ke sini nih teman-teman ya. Di sini ada apa namanya nih teman-teman? Ada tulisannya. Apa namanya? Brush. Brush. Artinya apa? Kalau bahasa Indonesianya kuas. Jadi di brush ini terdapat berbagai macam bentuk kuas. Ya. Di dalam brush ini terdapat berbagai macam bentuk kuas ya. Coba kita lihat. Kita klik. Nih dia. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada beberapa 9 jenis kuas di sini ya. Yang pertama adalah kuas biasa. Ini ya. Yang kedua kuas kaligrafi. Ada tulisannya tuh kan bahasa Inggrisnya ya. Kaligrafi brush 1 ya. Yang ini kaligrafi brush 2. Jadi brush untuk kuas kaligrafi 2 dan yang ketiga adalah air brush ya. Yang keempat kuas cat minyak atau oil brush. Jadi tampilnya seperti cat minyak seperti itu ya. Yang selanjutnya ini adalah krayon ya. Nanti tampilannya akan seperti krayon bagaimana kita menggambar menggunakan krayon ya teman-teman ya di rumah ya. Yang ini adalah marker, yang ini adalah bentuk pensil, brushnya seperti pensil nanti hasilnya. Yang ini adalah kuas cat air ya, seperti itu. Oke teman-teman. Nah, jika kita memilih dari 9 jenis kuas yang ada di sini, misalkan kita pilih yang ini ya, saya mau tadi ini yang oil brush. Jadi ketebalan atau ukuran luas dari masing-masing brush ini kita dapat perbesar dengan menggunakan toolbox size. Toolbox size, apa namanya teman-teman? Toolbox, ini disebut apa? Toolbox size. Fungsinya untuk memperbesar ukuran ya, memperbesar ukuran dari kuas itu ya teman-teman ya. Jadi kalau kita mengaktifkan, misalkan mengaktifkan ini, kita pilih yang ini, maka dia hasilnya akan, sebentar pakai diganti dulu warnanya biar kelihatan. Nah, seperti ini tebalnya. Oh ya teman-teman. Bagaimana kalau pakai diganti size-nya pakai yang kecilan? Dia akan seperti ini. Oh, luasnya ya. Terus pakai diganti lagi dengan yang paling kecil. Tuh, seperti ini. Bagaimana kalau pakai dia menggunakan kuas kaligrafi ya? Pakai yang besar. Misalkan pakai di seperti itu ya. Kalau pakai yang tipis akan lebih tipis lagi. Tuh ya teman-teman, sangat mudah sekali ya, sangat mudah sekali ya. Oke teman-teman, diingat-ingat ya, untuk kuas ada 9 macam kuas, dan ukuran kuas dapat diperbesar, diperluas areanya dengan menggunakan toolbox size seperti itu ya, toolbox size. Oke, sekarang kita kembali ke toolbox shape ya. Pak tadi ingin Ananda semua mengingat toolbox shape ya, mengingat toolbox shape ya. Jadi ada apa? Yang pertama ada icon line, yang kedua curve, diingat-ingat ya teman-temannya. Yang ketiga ini apa? Oval. Yang keempat rectangle. Yang kelima ini apa? Ayo, seperti
seperti kotak tapi sudutnya beda. Di sini ada biasanya ada tulisannya apa namanya? Rounded rectangle, betul ya. Yang ini polygon, yang ini segitiga disebut triangle. Ini segitiga juga tapi dia disebut right triangle, dan yang ini disebut diamond. Yang ini shape-nya shape pentagon, yang ini disebut shape hexagon. Yang di sini shape right arrow karena panahnya menunjuk ke kanan, yang ini disebut left arrow karena panahnya menunjuk ke kiri, dan yang ini disebut up arrow ya, arrow ya, mohon maaf, dan karena tanda panahnya menunjuk ke atas. Yang ini disebut down arrow karena panahnya menunjuk ke bawah. Yang ini point star karena bintangnya, starnya ada 4 bintangnya. Ini 5 point star ada 5, ini 6 point star karena ada 6 ya bintangnya. Ini rounded rectangular all out dan sebagainya teman-teman ya. Oke teman-teman semua, kelihatannya materi review mengenai kisi-kisi bab 2 yang insya Allah akan menjadi yang akan muncul di seputar soal PTS itu ya adalah seputar materi yang tadi pakai di review dan pakai dijelaskan seperti itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa menghafal dan mengingat-ingat apa-apa saja yang telah tadi Pak Teddy sampaikan seperti itu. Pak Teddy yakin teman-teman semua bisa ya, bisa memahami apa yang telah Pak Teddy jelaskan tadi ya, seperti itu. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan apa yang tadi Pak Teddy sampaikan cukup jelas ya untuk bisa dipahami sebagai bahan kisi-kisi soal PTS semester ganjil ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu yang dapat Pak Teddy sampaikan pada kesempatan kali ini. Oh iya teman-teman, sebelum Pak Teddy tutup, Pak Teddy mau memberikan pertanyaan atau kuis. Tolong nanti teman-teman semua jawab di website e-learning ya. Tolong dijawab di website e-learning. Yang pertama, icon fill with color dipergunakan untuk apa? Ya. Icon fill with color dipergunakan untuk apa? Terus yang kedua, icon eraser dipergunakan untuk apa? Yang ketiga, pada icon toolbox shape ada bermacam-macam icon, deretan icon atau shape. Salah satunya adalah rectangle ya. Rectangle itu berarti icon apa? Rectangle berarti titik-titik ya. Bentuknya seperti apa yang rectangle itu. Terus selanjutnya, cukup 3 saja ya. Silakan teman-teman semua jawab di kolom komentar ya. Mungkin itu saja yang dapat Pak Teddy sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya teman-teman, kita sudah selesai menyimak kisi-kisi PTS TIK bab 2 tentang perangkat lunak untuk menggambar. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita hari ini, kita sama-sama berdoa dulu ya. Semoga apa yang tadi sudah kita pelajari bisa bermanfaat untuk teman-teman dan semoga selalu bisa diingat oleh teman-teman semua. Yuk, istiqdah dan sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan, hati dikhusyukkan. Doaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum. Selalu jaga kesehatan dan semangat belajarnya.